Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yasifa Hafizah dengan NIM 2511111320012 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2025. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada pria sebagai tugas dari dosen pembimbing Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari sistem reproduksi pria. Nah, sistem reproduksi pria itu adalah rangkaian organ dan kelenjar yang bekerja untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan sel sperma serta hormon testosteron. Nah, sistem ini itu berperan dalam proses reproduksi dengan mendukung pembentukan gamet, fungsi seksual, dan pematangan sperma. Nah, sehingga dapat memungkinkan terjadinya pembuahan. Apa aja sih fungsi dari sistem reproduksi pria? Yaitu untuk menghasilkan dan mematangkan sperma, memproduksi hormon testosteron, serta menyalurkan sperma keluar tubuh melalui proses ejakulasi. Selain itu, apa sih fungsinya? Yaitu untuk berperan dalam pembentukan ciri-ciri seksual sekunder, pengaturan libido, dan menjaga kesehatan serta fungsi organ reproduksi secara keseluruhan. Nah, apa aja sih organ-organ pada sistem reproduksi pria? Nah, di sini dapat dilihat pada PPT. Di sini ada organ bagian interna dan juga pada organ bagian eksterna. Nah, untuk pada bagian interna sendiri itu organ-organ yang ada di dalam, dan untuk pada eksterna itu organ-organ yang ada di bagian luar. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada organ pada bagian eksterna. Apa aja sih? Yaitu yang pertama ada penis. Nah, penis sendiri itu merupakan organ reproduksi luar yang berfungsi sebagai alat kopulasi sekaligus jalur keluarnya sperma dan urin melalui uretra. Nah, struktur penis sendiri itu terdiri dari batang, glans, dan jaringan erektil yang dapat terisi darah sehingga memungkinkan terjadinya ereksi. Nah, kemampuan ereksi ini itu sangat penting untuk memfasilitasi pengeluarannya sperma selama hubungan seksual. Lalu yang kedua ada skrotum. Nah, skrotum ini adalah kantung kulit tipis tanpa lemak yang berwarna kecoklatan menggantung di belakang penis dan berada di depan anus. Nah, skrotum sendiri itu berfungsi untuk menjaga suhu testis tetap lebih rendah dan suhu tubuh sekitar 35 derajat agar spermatogenesisnya berlangsung secara optimal. Lalu saya akan menjelaskan organ-organ pada bagian interna atau pada bagian dalam. Nah, apa aja sih itu? Yaitu yang pertama ada testis. Nah, testis sendiri itu berbentuk oval dan berjumlah 2. Nah, yang terletaknya di dalam skrotum dan digantung oleh funiculus spermaticus. Nah, testis sendiri itu berfungsi untuk memproduksi sperma dan testosteron. Nah, suhu di dalam skrotum itu lebih rendah. Itu sangat penting untuk proses pembentukan sperma. Lalu yang kedua ada epididymis. Nah, ini merupakan sebuah saluran yang panjang berliku sekitar 6 meter jika direntangkan. Nah, yang menempel pada sisi posterior testis. Di dalam epididymis sendiri itu sperma menjalani proses pematangan sehingga flaga atau ekor sperma itu mulai berfungsi dan gerakannya menjadi lebih aktif. Otot polos pada dinding epididymis membantu mendorong sperma menuju vas deferens. Lalu yang ketiga ada vas deferens. Nah, ini merupakan saluran
berotot yang membawa sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis. Nah, pada saat ejakulasi, otot polos di dinding vas deferens itu berkontraksi sehingga sperma didorong ke ductus ejaculatorius untuk bercampur dengan cairan semen. Vas deferens itu juga membentuk bagian dari funiculus spermaticus bersama dengan pembuluh darah, saraf, dan jaringan ikat. Lalu yang keempat, ada ductus ejaculatorius. Nah, ini merupakan ductus ejaculatorius itu berjumlah 2, berbentuk dari pertemuan antara vas deferens dan vesikula seminalis. Panjangnya itu sekitar 2 cm dan berjalan melalui prostat menuju uretra prostatika. Nah, fungsinya apa sih? Yaitu untuk menyalurkan sperma serta sekresi vesikula seminalis menuju uretra selama ejakulasi. Dari saluran inilah campuran sperma dan cairan semen mulai terbentuk sebelum keluarnya melalui penis. Organ yang kelima ada vesikula seminalis. Nah, ini merupakan sebuah kelenjar berpasangan yang terletak di belakang kandung kemih dan berukuran sekitar 5-10 cm. Nah, kelenjar ini itu menghasilkan cairan kental yang kaya fruktosa, mukoid, dan zat gizi lain sebagai sumber energi bagi sperma. Sekresinya itu membentuk sebagian besar volume semen. Vesikula seminalis sendiri itu juga membantu dalam melindungi dan memfasilitasi pergerakan pada sperma. Sekresi dari vesikula ini juga masuk ke dalam ductus ejaculatorius dan bercampur dengan sperma yang dibawa oleh vas deferens. Lalu yang keenam, ada kelenjar prostat. Nah, prostat sendiri itu terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra bagian awal. Nah, prostat sendiri itu terdiri dari 4 lobus dan menghasilkan cairan berwarna putih susu yang bersifat alkali. Cairan ini itu berguna untuk menetralkan lingkungan asam di uretra dan vagina, sehingga meningkatkan ketahanan sperma. Sekresinya itu juga mengandung asam sitrat, enzim, dan zat pembeku yang membantu proses ejakulasi dan pembentukan semen. Nah, pH cairan prostat sendiri itu sekitar 6-6,5. Lalu yang ketujuh ada kelenjar bulbouretralis atau Cooper. Ini biasanya terletak di bawah prostat dan berfungsi untuk menghasilkan cairan bening yang keluar sebelum ejakulasi. Cairan ini itu bersifatnya basah, itu membantu melumasi uretra dan menetralkan sisa keasaman urin. Fungsi ini itu sangat penting agar sperma itu dapat melewati uretra dengan aman tanpa rusak akibat lingkungan yang terlalu asam. Lalu untuk organ yang terakhir itu ada uretra, yaitu uretra pada pria ini itu berfungsi ganda, yaitu sebagai saluran urin dan saluran ejakulasi. Uretra sendiri itu memiliki 3 bagian, yaitu uretra prostatika, membranacea, dan spongiosa. Pengeluaran urin dan sperma itu tidak terjadi bersamaan karena otot-otot tertentu menutup jalur urin saat ejakulasi. Uretra itu merupakan saluran akhir yang membawa semen keluar dari tubuh melalui penis. Lalu di sini saya akan menjelaskan hormon apa aja sih yang terdapat pada pria, yaitu yang pertama ada testosteron, yaitu untuk perkembangan karakteristik seksual sekunder dan spermatogenesis. Lalu yang kedua
ada estrogen, yaitu untuk berperan penting dalam proses spermatogenesis dengan membantu mengikat hormon ke dalam tubulus seminiferus sehingga sperma dapat matang secara optimal. Lalu yang ketiga, ada gonadotropin atau LH dan FSH. LH merangsang sel Leydig untuk memproduksi testosteron, sedangkan FSH itu membantu memulai pembentukan sel sperma di tubulus seminiferus. Lalu di sini ada spermatogenesis, yaitu merupakan proses pembentukan sel sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus pada testis. Lalu proses ini juga itu dimulai dari sel induk sperma yang disebut spermatogonium, kemudian berkembang menjadi spermatosit. Lalu kemudian spermatosit itu berubah lagi menjadi spermatid dan akhirnya matang menjadi spermatozoa atau sel sperma. Lalu hormon FSH dan testosteron itu juga sangat berpengaruh dalam spermatogenesis ini, yaitu untuk memastikan sperma itu tumbuh dengan bentuk yang lengkap, memiliki ekor, dan siap untuk bergerak serta membuahi sel telur. Lalu kita sampai pada tahap akhir, yaitu pada kesimpulan. Jadi sistem reproduksi pria itu terdiri dari organ eksterna dan juga interna yang bekerja untuk menghasilkan, mematangkan, dan menyalurkan sperma. Berbagai hormon seperti testosteron, estrogen, serta gonadotropin, LH, dan FSH yang berperan penting dalam mendukung perkembangan organ reproduksi, pembentukan ciri seksual sekunder, dan proses spermatogenesis. Di dalam testis, spermatogenesis itu menghasilkan spermatozoa yang matang sehingga siap untuk membuahi sel telur. Keseluruhan struktur dan hormon ini itu saling berkoordinasi agar proses reproduksi itu dapat berlangsung secara optimal. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang sistem reproduksi pada pria. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.